Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Heren. Dan kali kita akan bahas lagi ya tentang dukun guys. Jadi saya baru nonton podcastnya Dennis ya, Mbak Dennis itu kan. Di situ dia mengundang ya kembali asosiasi dari para pedukun gitu kan, para dukun se Indonesia gitu. Juga orang yang ngaku-ngaku Habib ya kan, keturunan dari cicit Mbak Priok. Lalu juga pengacaranya kan, dan beserta pengacara para dukun se-Indonesia gitu kan. Di situ dia ada guys, sebelum kita masuk ke topik utamanya yang mau saya bicarakan. Jadi di situ ada adegan apa ya, pembuktian kebal air keras guys. Air keras ya. Kita tahu air keras itu adalah air yang sangat apa guys ya. Kenapa disebut air keras? Karena memang merusak gitu efeknya. Kalau kena kulit itu bisa terbakar gitu kan. Makanya dia mempraktikkan, dia membawa air itu dalam botol warna hitam kalau nggak salah gitu kan. Nah, dimasukin dalam mangkuk. Bukan masukin dalam mangkuk ya, dia menuangkan botol itu, dari botol itu air keras itu ke tangannya, cuci tangan pakai itu gitu guys. Nah, cuman yang kalau orang nggak teliti dan itu mengenai air keras seperti itu udah dibahas oleh beberapa yang suka bongkar-bongkar tipu daya dukun ini kan, kayak contoh kemarin saya salah ya, bukan Russell tapi Marcel pesulap merah ya. Marcel Radival si pesulap merah itu udah bongkar juga kan, salah satunya kan mengenai alat dan jual online yaitu air keras itu guys, karena udah makan bisa dibuat sendiri gitu kan, air keras tipu-tipu istilahnya gitu. Jadi di situ kelihatan kalau teliti ya itu kan dia nyuci tangannya tuh pakai yang dikatanya air keras itu, yang memang kelihatan kayak air keras guys, karena menggelegak gitu kan, berasap gitu kan, kayak real gitu, dari pandangan mata kayak real. Tapi kan kita kan perlu efeknya gitu kan. Memang tangannya tidak terbakar. Kenapa? Karena itu air biasa sebenarnya. Kenapa ya? Karena kalau anda teliti itu kan airnya kan tumpah-tumpah tuh guys, ya tumpah-tumpah mengenai mejanya meja kayu. Nah, mejanya tidak rusak sedikit pun guys, aneh kan? Kalau biasanya keras tuh kena benda itu ya, yang kayak kayu lah, itu kan melepuh sedikit gitu guys. Ada lah efeknya gitu. Ini nggak ada sama sekali, kayak kena pecik air aja gitu guys. Nah, di situ keanehan pertama gitu kan. Di situ itu fake-nya di situ gitu kan. Tipu daya di situ. Lalu yang kedua, di acara itu dia mengenai ini yang masuk fokus utamanya guys. Ini sangat meresahkan, dalam artian sangat menyesatkan gitu. Jadi dia berkata gini ya, karena nggak ada dukun, karena ada dukun Indonesia bisa merdeka, karena ada dukun Indonesia bisa seperti ini gitu kan. Nah, seakan-akan dukun itulah yang bikin Indonesia merdeka gitu kan. Padahal guys ya, kalau kita mau jujur, coba anda tengok list daftar nama-nama pahlawan, ada nggak dari dukun? Nggak ada guys. Kebanyakan adalah para ulama gitu kan, kebanyakan ya. Contoh kayak Pangeran Diponegoro, siapa? Dukun? Bukan, ulama. Teku Umar, Teku Titiro, Imam Bonjol, Tonggo Imam Bonjol kan, itu para ulama semua gitu kan. Nah, atau kaum nasionalis, nggak ada yang dukun guys, nggak ada. Nah, jadi dan saya ingat di video saya sebelumnya, kalau ada dukun ya, dukun itu kan mereka kan pamer ilmu, klaimnya adalah punya ilmu kebal. Nah, itu mereka sebenarnya udah bisa jadi superhero ya, buat video sebelumnya. Karena mereka kan kebal senjata, kebal tembak gitu kan, kebal dibacok gitu kan. Kenapa nggak gunakan kemampuan itu untuk melawan penjajah Belanda, ya kan? Dan itu pasti viral, ya kan? Sedangkan pejuang kita aja yang kalah tempur lawan Belanda itu viral kan? Dicatat dalam sejarah. Masa mereka yang hebat-hebat itu nggak catat dalam sejarah? Kan mungkin. Tapi faktanya tidak ada sampai sekarang kita temukan sejarah ada orang kebal dari pihak dukun atau dimanapun yang terdata di sejarah, nggak ada guys. Itu lawan penjajah ya. Kalau dia punya ilmu kebal ya, itu lawan penjajah Belanda tuh sangat gampang sekali. Lawan penjajah Jepang, Inggris, Portugis itu gampang sekali. Seperti film-film superhero lah kan, Superman, Wonder Woman, itu mereka sendirian aja melawan ribuan orang gitu kan. Kenapa? Nggak mati-mati guys, ditembak nggak apa-apa, dibacok nggak apa-apa kan. Jadi mereka sebenarnya sendirian aja, solo gitu, bisa memerdekakan Indonesia. Tapi faktanya tidak ada terkam dalam sejarah. Dalam ayat lain itu cuma halu guys, halu. Jadi kalau cerita dukun kata dia karena para dukun Indonesia merdeka itu halu.
Yang kedua juga syirik. Ingat ya, yang memerdekakan Indonesia adalah Allah SWT melewat perjuangan para pejuang pahlawan, ya kan? Para pahlawan kita tuh berjuang dengan darah, air mata, darah guys. Nggak ada yang kebal pejuang kita itu guys. Dengan darah guys, mereka numpahkan darahnya. Buktinya para pejuang kita mati, mohon maaf ya, meninggal dunia, syahid gitu kan? Wafat gitu guys, ya kan? Di tangan penjajah Belanda dengan tembakan, dengan senjata gitu kan? Dieksekusi mati. Nggak ada yang kebal guys. Pahlawan kita yang hebat-hebat itu semuanya kan, itu meninggal semuanya dengan cara yang ya tanpa ada kekebalan sedikit pun gitu. Dan tentu itu mereka menikmatinya karena itu adalah, kalau muslim adalah mati syahid, mati yang Allah akan ganti nanti di surganya kelak. Ya, mereka sekarang letakkan di taman-taman surga. Karena memang syahid itu ya para sahabat pun ya, orang-orang soleh zaman dahulu juga syahidnya, bahkan Nabi pun mengalami kesakitan waktu kematiannya guys. Tidak ada yang kebal gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ada satu cerita ya. Jadi kalau Anda ada ya, mungkin kalau Anda mungkin setuju dengan video ini misalnya kan. Lalu ada yang tahu nih dukun mana yang memerdekakan Indonesia yang ikut berjuang gitu kan. Tentu karena dukun, tentu dia nggak seperti rakyat biasa yang cuman pakai bambu runcing atau pedang atau parang tangan kosong gitu kan. Tapi dia harus dengan kesaktian yang melawan penjajah Belanda dong, ya kan? Mau dia punya kesaktian itu kan, ilmu kebal, dia bisa seperti superhero loh kan. Tapi kan kalau ada punya itu kasih tahu di sini, komentar di bawah gitu kan, kasih tahu saya atau kasih tahu kita, mungkin ada tahu ceritanya gitu kan. Nah, tapi faktanya tidak ada guys. Sepanjang saya dengar, saya baca sejarah, saya saya cari nggak ada guys. Nah, tapi ada satu cerita ya, bukan dukun ya, tapi adalah kakek dari istri saya. Jadi istri saya itu guys adalah orang kakek istri saya itu adalah orang Jawa yang dilempar ke Sumatera Utara, dalam hal ini adalah Kota Binjai. Jadi di situ oleh penjajah dia di istilah tuh dia dibuang lah gitu guys. Jadi orang-orang ini banyak disuruh jadi pekerja paksa gitu kan. Karena di Sumatera kan ke Jawa ada padat nih. Sementara penjajah itu butuh rakyat kita Indonesia untuk dijadikan kerbau paksa, pekerja paksa gitu, untuk mengolah tanah-tanah yang ada di Sumatera, Kalimantan gitu kan, Sulawesi dan segala macamnya. Sehingga kakek istri saya ini dibuang ke situ. Nah, itu beliau cerita sama saya sendiri waktu beliau masih hidup kemarin. Sekarang beliau udah almarhum ya. Semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah kelak. Amin. Dan di lapangan kuburnya. Jadi dia cerita pada saya, dia tuh pura-pura bekerja kepada penjajah gitu, Belanda kan. Dalam hal mengantarkan beras, guys. Jadi tugas dia tuh lah mengantarkan beras dari satu lumbung ke lumbung lain gitu kan. Atau dari sawah ke gudang beras gitu. Itu pekerjaannya dulu. Dia pura-pura gitu kan. Nah, dia berkelompok dengan rakyat lainnya ya, untuk tujuannya apa? Untuk mencuri beras itu, guys. Sebenarnya bukan mencuri sih, karena beras itu memang hasil dari kerja keras rakyat. Belanda nggak ngapain, Belanda tuh hanya menyuruh-nyuruh aja gitu kan. Jadi tanah-tanah kita, tanah rakyat, dan yang kerja juga rakyat Indonesia, Belanda nggak ada kerja di situ. Itu sebenarnya beras kita. Cuman diaku-aku milik Belanda gitu kan. Nah, itu Belanda sebut mencuri, sebenarnya tidak mencuri, itu mereka adalah mengambil milik rakyat kita sendiri gitu. Jadi mereka nih berkelompok dengan rakyat lainnya, yang mana itu nanti rakyat lain itu akan standby di antara sepanjang perjalanan itu ada tempat-tempat yang spot-spot yang aman ya, kayak semacam hutan atau apa gitu. Jadi situ mereka akan menunggu gitu, sehingga ketika beras ini lewat, nah itu kaki istri saya itu akan melubangi karung itu dengan lubang yang kecil mungkin, guys. Jadi biar nggak ketahuan kalau itu memang sengaja sabotase gitu. Jadi biar berasnya jatuh keluar sedikit, memang sedikit, guys. Karena kalau banyak kan mungkin ya kayak sebutir-sebutir gitu. Artinya memang lubangnya betul-betul kecil sehingga hampir tidak deteksi mata, biar nggak curiga penjajahnya gitu kan. Nah, nanti dari sepanjang jalan itu kan tercecer tuh berasnya tuh. Nah, itu dipungutin sama komplotan dari istri saya ini, diambil dipungutin tuh, guys. Berasnya sedikit sih, nggak banyak, karena memang kecil sedikit sekali, guys, yang tumpah itu kan. Kalau banyak nanti kan curiga, bisa jadi nanti dihukum, dibunuh atau disiksa gitu kan, kakek istri saya ini kan. Makanya mereka main cerdas, guys. Nah, itu perjuangannya dulu begitu gitu kan, karena mungkin belum punya kekuatan untuk melawan kan, karena masih kelaparan, masih susah gitu kan, belum ada persatuan juga waktu itu mungkin. Nah, itulah cara perlawanan mereka, guys, dengan cara mencurangi Belanda
Yang sebenarnya adalah itu memang milik kita sendiri berasnya kan. Jadi itulah dipungutin oleh komplotan teman-temannya itu ya, di jalan itu, di tanah itu kan, tentu sudah bercampur dengan tanah kan. Nah, tapi itulah. Nah, itu harus cepat guys, karena nggak mungkin milih betul-betul beras yang bersih itu, karena keburu nanti ketahuan Belanda. Dan habis itu kan dicuci guys, baru bisa digunakan. Oke, itu kisah dari satu pahlawan yang tidak ada tempat tata jasa dan tidak terkenal. Saya memperkenalkan kakek istri saya dia di video ini. Mungkin ada cerita Anda yang lain mengenai pahlawan-pahlawan yang tidak terkenal, Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Biar kita berbagi di sini. Tapi jelas kayaknya tidak ada dukun deh, ya kan? Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.